محمدا رسول الله ويقيني. Ulama menjadikan pemimpin adalah orang yang kita muliakan, kita hormati, dan tentu kita hargai selama ia tidak menyuruh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan yang terakhir. Nabi menyuruh kita untuk bersabar. Ya, di sini kita lanjutkan di sini. Nabi menyuruh kita untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa, dan dengan kesabaran itu Allah akan berikan ganjaran yang lebih besar. Itu. Lihat hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih. Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya. Fa innahu laisa ahadum minan nasi kharaja minas sultani sibron. Sebab tidaklah seorang manusia keluar dari penguasa lalu dia mati di atasnya, melainkan ia mati dalam illa mata mitata jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Oleh karena itu akan kita tambahkan sedikit hadis berikutnya dari Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai Ubadah. Ubadah pun menjawab, labbaik, kami memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarlah dan taatlah dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan benci dan tidak disukai, walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu, kecuali kalau jelas itu maksiat kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi di hadis ini nambah lebih jelas juga bahwa meskipun kita enggak menyukai, meskipun kita enggak menghendaki itu, tapi ternyata kesabar itu lebih utama. Kemudian di hadis riwayat Bukhari dilanjutkan, ketika para ulama di antaranya Az-Zubair bin Adi berkata, kami pernah mendatangi Anas bin Malik, kami mengadukan tentang kekejaman Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu pemimpin yang sangat zalim, luar biasa. Kemudian Anas pun mengatakan, isbiru, bersabarlah. Fa innahu, karena sesungguhnya tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan setelahnya lebih jelek dari sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar wasiat ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi sangat jelas sekali. Yang terakhir sekali tentang menaati pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Yakni ahli sunnah berpendapat bahwa menaati pemimpin secara ma'ruf merupakan satu dalil atau satu asas utama dalam akidah. Bahkan para imam salaf memasukkan dalam kitab akidah, hampir seluruh kitab akidah pasti menyebutkan penjelasan tentang wajibnya taat kepada ulil amri. Baik, ketaatan kepada ulil amri ada dua. Ya, ketaatan kepada ulil amri ada dua. Seperti apa dua itu? Silahkan Bu Dokter bisa di-share.
Baik, yang pertama, wajib menaati penguasa ketika mereka memerintahkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Juga tetap taat pada perkara ijtihad mereka atau pada perkara yang maslahat pada kaum muslimin. Jadi tetap taat kalau ia memerintahkan kepada Allah dan Rasul-Nya dan membuat kemaslahatan untuk masyarakat. Itu wajib taat. Yang kedua, tidak boleh menaati mereka kalau memerintahkan kepada maksiat. Tamamul minah ala syarah as-sunnah lil iman al-Muzani halaman 126. Jadi inilah cara menaati pemimpin. Kalau memerintahkan kepada ketaatan, wajib kita taati. Kalau memerintahkan kepada maksiat, bersabar. Tidak boleh memprovokasi, tidak boleh menjelek-jelekkan, tidak boleh membuat apa itu provokasi di media-media yang ada. Tapi doakan. Yang terakhir, doakan agar pemimpin mendapatkan hidayah. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semuanya ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.